Kali ini saya bersama dengan seorang narasumber. Beliau adalah seorang dokter dan juga staf pengajar di UI, dan kita akan bincang-bincang sejenak tentang masalah virus. Tapi sebelumnya mungkin kita boleh kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Silakan Dok, memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Trevino Pakasi. Tadi sudah dijelaskan saya bekerja di UI. Bidang yang saya geluti adalah kedokteran keluarga, atau ya mungkin Bapak Ibu lebih kenalnya dengan praktek umum. Di dalam praktek umum ini kami mempelajari semua, termasuk semua penyakit, infeksi juga termasuk di dalamnya, dan kami juga mempelajari bagaimana tubuh manusia secara keseluruhan, secara utuh bisa mencoba melawan. Nah Dok, sekarang kan masalah virus ini kan lagi viral banget ya Dok. Betul. Ya, nge-hype banget, ada virus MERS, SARS, dan lain-lain. Nah sebetulnya virus sama bakteri sama nggak sih Dok? Nah, bagus, terima kasih. Beda ya, jadi virus sama bakteri itu beda. Virus itu kalau di luar sini nih berterbangan, sebenarnya tidak tergolong makhluk hidup. Dia cuma materi genetik yang ada pembungkusnya. Dia disebut hidup kalau sudah masuk dalam sel. Ada inangnya gitu ya? Ada inangnya. Bukan hanya masuk dalam tubuh, tapi masuk dalam sel tubuh kita baru dia bisa hidup. Jeleknya itu materi mati masuk dalam sel langsung ngebajak, hidup, membajak inti sel kita. Iya. Kalau bakteri benda hidup. Dia benda hidup, masuk ke dalam tubuh kita, bisa melakukan bermacam-macam. Tapi nggak semuanya jahat. Bakteri ada juga yang baik. Gitu. Nah kita kan selama ini taunya bakteri, virus itu jahat gitu ya Dok ya, mungkin ternyata bakteri dan virus itu juga dua hal yang berbeda, bahwa bakteri itu hidup dan virus itu sebetulnya dia nggak hidup, cuman karena ketemu inang dia jadi hidup ya. Betul. Dok ya, dan bisa akhirnya itu mungkin bisa terjadi mutasi dan lain-lain kali ya Dok. Iya. Nah sebetulnya Dok, nah kalau ngomong masalah virus gitu ya kan banyak banget macam-macamnya nih virusnya. Gimana sih Dok supaya maksudnya nih kita terhindar dari virus-virus ini? Ya mungkin menghindari sih nggak mungkin, sekitar kita mungkin banyak ya Dok ya, tapi at least mungkin kalau mungkin sistem imun kitanya tinggi mungkin kita nggak akan kena kali ya Dok ya. Nah gimana sih cara menangkal virus-virus di sekitar kita nih Dok? Oke, pertama kita pelajari dulu jalan masuknya. Jalan masuk itu yang paling sering lewat penapasan. Kalau datang ke dokter pilek, batuk, nanti dokter bilang ISPA. Nah ISPA itu paling sering adalah virus penyebabnya. Virus yang ada di saluran nafas. Yang sering juga, karena ini yang berhubungan dengan dunia luar, adalah saluran cerna. Gitu. Jadi kalau virus yang masuk saluran cerna, keluarnya diare. Gitu. Nanti juga diagnosisnya paling diare atau gastroenteritis ya. Kan kita juga nggak meneliti sampai apa sih penyebabnya. Langsung dikasih obat aja juga sembuh sendiri. Bahkan nggak dikasih obat juga sembuh. Kemudian virus itu bisa menyerang mana lagi? Bisa menyerang kulit lah, karena yang paling berhubungan dengan dunia luar. Lalu ada virus juga yang bisa masuk ke dalam darah. Dalam darah misalnya apa? Digigit nyamuk. Tapi sebenarnya nyamuk nggak punya gigi ya. Iya. Disengat aja ya gitu. Nah, itu namanya demam berdarah. Demam berdarah, iya. Masuk lewat darah misalnya apa? Lewat transfusi HIV, hepatitis B, ada lagi macam-macam virus banyak. Jadi kalau udah tahu jalan masuknya, kalau kita udah bisa cegah dong, ya. Misalnya kalau kita udah tahu jalan masuknya lewat nyamuk, ya kita pakai anti nyamuk. Kalau jalan pernapasan, kita pakai ini nih sekarang nih ya. Takut kalau saya nyiprat kasih virus. Berarti droplet ya? Droplet ya gitu. Malah lebih bagus lagi kalau bisa pakai masker, tapi maskernya nggak ada ya. Gitu. Nah masker juga untuk menghalangi droplet, aerosol keluar. Itu kalau lewat pernapasan. Kalau lewat saluran cerna, makanan kita yang dimasak, diseleksi betul. Kalau kita makan makanan mentah, ya makanan mentah yang kita yakin restorannya kayak atau kita menyediakannya bagus ini.